Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Winda Anwar, mahasiswi Prodi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Nah, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas yang telah diberikan dosen kami, Ibu Arini Purnamasari, SST MKes. Adapun materi yang saya akan bawakan pada video kali ini yaitu tentang proses dan siklus menstruasi. Ada yang tahu apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat turunnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Menstruasi terjadi ketika embrio tidak berbentuk. Siklus rata-rata menstruasi yaitu sekitar 28 hari. Namun tidak semua wanita mempunyai siklus yang sama. Ada yang 28 hari, ada juga yang 30 hari. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Menstruasi terdiri atas 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase pra-ovulasi. Yang ketiga, fase ovulasi. Yang keempat, fase pasca ovulasi. Baiklah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Apa itu fase menstruasi? Fase ini terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robekan luruhnya endometrium sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Yang kedua yaitu fase praovulasi. Apa itu fase praovulasi? Fase ini disebut juga dengan fase volutasi. Pada fase ini, hormon pembebasan gonadotropin yang dikeluarkan oleh hipotalamus akan memicu hipofisis untuk mengeluarkan FSH. FSH adalah follicle stimulus hormone yang memicu pematangan dan merangsang mengeluarkan hormon estrogen. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH, kemudian hipofisis mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah mematang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Yang keempat, fase pasca ovulasi. Folikel degraf atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus aldikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Demikian seterusnya. Nah, itulah video penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.